Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo meminta perwira muda TNI Polri menyiapkan diri menghadapi ancaman perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Dunia kemiliteran dan kepolisian juga berubah cepat. Kita tidak boleh ketinggalan. Amati terus perkembangan teknologi. Siapkan diri terhadap ancaman yang juga menggunakan teknologi agar kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Presiden Joko Widodo pekan ini melakukan kunjungan kerja ke China. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama Muslih dan Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 24 Juli 2023, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Jokowi meninjau pasar Bulu Lawang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kehadiran Presiden diantaranya untuk mengecek harga-harga komoditas pangan di pasar tersebut. Presiden mengatakan harga sejumlah komoditas di pasar Bulu Lawang berada pada posisi yang baik karena pasokan barang yang banyak. Selain itu, inflasi juga terkendali. Presiden mencontohkan daging ayam berada pada kisaran Rp34.000 per kilogram, sementara bawang merah berada pada kisaran Rp26.000 per kilogram. Telah memerintahkan kepada BUMN, juga kepada gubernur, seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk memperbanyak pasar-pasar murah di daerah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kalau bisa memang punya anggaran, bantuan sembako ke masyarakat diperkuat, diperbanyak. Karena apa? Kita menghadapi El Nino yang tidak bisa kita hitung karena itu menyangkut iklim, sehingga harus didahului dulu. Dan kita ada data-data yang daerah mana yang memerlukan, daerah mana yang tidak, sehingga kita berharap kita bisa mendahului agar apabila nanti El Nino datang itu masyarakat tidak kaget, karena memang panasnya bisa mengganggu kesehatan. Yang kedua, pangan juga bisa terganggu. Kalau betul terjadi, diperkirakan di Agustus. Sementara dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial serta bantuan paket sembako bagi pedagang. Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur juga didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 24 Juli 2023, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau PT Pindad. Presiden Jokowi mengatakan kunjungannya untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh PT Pindad. Presiden Joko Widodo mengatakan setiap kunjungan ke negara lain mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan peluru, karena saat ini dunia memang kekurangan peluru. Karena di setiap kunjungan saya ke negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru. Sebelum diberi PMN, produksi Pindad untuk peluru ini 275 juta peluru. Setelah kita beri PMN sebesar 700 miliar, produksinya meningkat menjadi 415 juta peluru, hampir 2 kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa industri
pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan, baik yang berkaitan dengan peluru, baik yang berkaitan dengan kendaraan, baik yang berkaitan dengan senjata, semuanya. Karena permintaannya banyak. Tetapi tadi di rapat intern tadi saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kita bermitra. Akan lebih baik kalau kita mencari partner, sehingga pengembangan dari Pindad ini akan menjadi lebih cepat lagi. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di Indonesia memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan, baik yang berkaitan dengan peluru, kendaraan, senjata, semuanya, karena permintaannya banyak. Presiden Joko Widodo juga meminta PT Pindad untuk bermitra karena akan lebih baik kalau apabila mencari partner, sehingga pengembangan dari Pindad akan menjadi lebih cepat lagi. Selasa 25 Juli di Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi menerima delegasi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri dalam keterangan pers mengatakan, Pengurus Besar PMII dalam menghadapi Pilpres pada tahun 2024 tidak ingin pemuda sekedar menjadi gimmick dalam politik pada tahun 2024. Menurut Abdullah Syukri, pada pemilu 2024 mendatang, pemilih dari pemilih muda sekitar 50%. Lebih lanjut, Abdullah Syukri menjelaskan PMII juga mempunyai komitmen untuk tidak menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Pada gelaran pemilu 2024, konsen kita dua saja. Yang pertama adalah kita mencerdaskan pemilih muda, bahwa hari ini PMI dari tingkatan paling bawah, rayon, komisariat, cabang, PKC di level provinsi dan PB, kalau kita hitung ribuan forum, seminar, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya untuk mencerdaskan pemilih muda. Karena besok kita menghadapi pesta pemilu yang 50% lebih pemilihnya adalah pemilih muda. Nah, kita ingin pemuda tidak hanya menjadi gimmick dalam politik pada tahun 2024. Dan tentu kita juga menyampaikan komitmen PMI terhadap bangsa dan negara untuk tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Selain itu, Muhammad Abdullah Syukri juga menegaskan, meski datang ke istana, pihaknya tetap akan kritis dengan pemerintah. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PB PMII juga menjelaskan pertemuannya dengan Presiden Jokowi merupakan silaturahmi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena pandemi COVID-19. Selasa 25 Juli, Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Jakarta melakukan rapat dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi setelah mengikuti rapat dengan Presiden menegaskan pihaknya yakin proyek BTS akan selesai pada tahun 2023 ini. Menurut Budi Aris Setiadi, Presiden perintahkan kepada dirinya untuk segera dan fokus menyelesaikan proyek pembangunan BTS. Lebih lanjut, Budi Aris mengatakan perkembangan pembangunan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden. Ada progresnya, nanti penuh kejutan deh, tenang aja deh. Dan saya udah bilang sama Pak Presiden, yakin Pak, tahun ini akan tuntas. Ya, gini angka-angka nanti, bukan saya nggak mau ngomong angka-angka, nanti takut ada apa? Ini kan proses hukum juga jalan, gitu loh. Pokoknya tenang aja, yakin proyek pembangunan BTS ini akan selesai tahun ini. Jangan ditanyain dulu angka-angkanya. Tantangannya misalnya di Papua, bahwa memang ada kahar kan, ada 8 orang yang sudah meninggal karena kontraktornya karena masalah keamanan kan. Tadi Pak Presiden juga sampaikan pada saya, nanti di backup sama TNI Polri untuk Papua. Begitu. Selain itu, Budi Ari mengatakan dirinya juga sudah menemui Kejaksaan Agung agar persoalan hukumnya diselesaikan aparat penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika, tegas Budi Ari, menuntaskan proyek pembangunan BTS-nya. Kasus proyek pembangunan BTS saat ini masih ditangani oleh aparat penegak hukum.
Selasa 25 Juli masih di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan Chief Eksekutif Hong Kong dan delegasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah mendampingi Presiden kepada wartawan mengatakan pada pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan peluang investasi di Indonesia yang cukup besar. Dalam pertemuan tadi Bapak Presiden menyampaikan 3 hal. Yang pertama terkait dengan masalah investasi. Intinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat besar dan Bapak Presiden menyampaikan antara lain peluangnya adalah di pembangunan ibu kota baru. Di beberapa sektor yang disebut Bapak Presiden adalah antara lain mengenai infrastruktur, transportasi, digital teknologi dan juga green energy. Yang kedua, perdagangan. Karena jumlah perdagangan yang sudah cukup besar, maka kita tetap berkomitmen dua-duanya untuk memberikan fasilitasi agar hambatan-hambatan perdagangan menjadi semakin menurun. Nah, yang disampaikan Bapak Presiden adalah akses beberapa produk Indonesia, antara lain produk makanan, pertanian, dan rempah-rempah. Dan Bapak Presiden menyarankan agar ada kerjasama di bidang kebea cukaian yang disambut baik oleh Chief Eksekutif Hong Kong. Yang ketiga adalah di bidang pelindungan terhadap warga negara Indonesia. Teman-teman tahu bahwa jumlah warga negara Indonesia di Hong Kong cukup besar, lebih dari 140.000 orang, di mana 90% diantaranya adalah pekerja migran di Hong Kong. Nah, tadi Chief Eksekutif mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran Indonesia di sana yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Hong Kong, dan Bapak Presiden menyampaikan titip untuk pelindungannya dan juga masalah kesejahteraannya. Jadi 3 hal besar itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden selama pertemuan dengan Chief Eksekutif Hong Kong. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Selasa 25 Juli menjawab pertanyaan wartawan tentang rencana kunjungan Presiden ke China, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Jokowi pekan ini akan melakukan kunjungan ke China. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi akan berada di China pada tanggal 27 dan 28 Juli. Beliau akan berada di sana pada tanggal 27 dan 28. Program utamanya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping. Kemudian Presiden juga akan melakukan pertemuan bisnis dengan banyak sekali bisnis besar. Dan yang ketiga, Presiden juga bersama dengan beberapa kepala negara, kepala pemerintahan diundang untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Universitas Sedunia. Jadi pertandingan olahraga seperti Olimpiade, tetapi this time levelnya adalah Universitas Sedunia. Rabu 26 Juli 2023, Presiden Joko Widodo melantik 833 perwira remaja TNI Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Joko Widodo berharap agar para perwira remaja TNI Polri tidak berhenti belajar dan terus meningkatkan kemampuan, serta melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa TNI Polri memiliki tugas yang tidak mudah, di antaranya menjaga stabilitas keamanan negara, menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara. Presiden Jokowi menekankan saat ini dunia mengalami perubahan yang sangat cepat, disrupsi teknologi yang sangat pesat, dan kondisi geopolitik yang sangat dinamis yang harus disikapi secara tepat dan cepat oleh TNI Polri. Saya bangga melantik saudara-saudari. Dunia kemiliteran dan kepolisian juga berubah cepat. Kita tidak boleh ketinggalan. Amati terus perkembangan teknologi. Siapkan diri terhadap ancaman yang juga menggunakan teknologi agar kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara untuk terus belajar, menempa kemampuan dan keahlian, menguasai pengetahuan dan teknologi, dan terus berinovasi. Turut hadir dalam upacara Prasetya Perwira TNI Polri tahun 2023 adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal Fajar Prasetyo. Kamis 27 Juli 2023, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok dalam rangka memenuhi undangan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. Dan kunjungan kerja ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengapresiasi dukungan Tiongkok terhadap Indonesia yang tengah memegang keketuaan ASEAN. Kunjungan saya ke Chengdu untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, dan kunjungan ini juga bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok. RRT adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia. Dan di Chengdu, saya akan melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi, baik di bidang investasi maupun berbagai proyek strategis Indonesia dan RRT, juga di bidang perdagangan dan kesehatan, serta isu-isu regional dan global. Selain dengan Presiden Xi Jinping, saya juga akan bertemu dengan beberapa CEO, pimpinan perusahaan Tiongkok yang telah dan akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor hilirisasi industri, petrokimia, energi baru terbarukan, dan kesehatan. Saya juga akan menghadiri pembukaan FISU World University Games untuk menyemangati kontingen kita yang juga berlaga di sana. Keberangkatan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi tersebut didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Jumat 28 Juli dalam rangkaian kunjungan ke Chengdu, Cina, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Cina. Presiden Jokowi di hadapan sejumlah pengusaha antara lain mengungkapkan Indonesia berkomitmen investasi tetap berjalan baik dan stabil. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan tentang sejumlah prioritas investasi yang sedang dilakukan di Indonesia seperti kendaraan listrik serta proyek pembangunan di IKN. Karena potensi di Indonesia untuk energi baru terbarukan ada 434.000 megawatt. 434.000 megawatt. Ini sebuah jumlah yang sangat besar, baik itu hydropower, kemudian matahari, kemudian tidal wave, kemudian angin, geothermal. Geothermal sendiri mungkin ada 29.000 megawatt. Saya kira ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk ke depan. Kalau energinya hijau, nanti produknya hijau, jualan produknya bisa di posisi premium. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pembangunan sudah dimulai tahun yang lalu untuk khusus kawasan inti pemerintahan. Saat ini kita harapkan terus berjalan, tahun depan kita harapkan sudah selesai dan bisa kita pindah ke Ibu Kota baru Nusantara. Dan kita harapkan setelah itu tahun ini swasta bisa mulai masuk, baik untuk kesehatan, baik untuk pendidikan, kemudian research, kemudian data center, bisa mulai dilaksanakan tahun ini, karena ini ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, untuk kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, university, dan juga untuk infrastruktur. Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk, mungkin bisa menyampaikan kepada rekan yang lain apakah ada kesulitan, apakah ada problem. Saya kira
bisa disampaikan apa adanya. Kami terbuka untuk investor yang dari Tiongkok. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pengusaha tersebut seperti Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Ketua Kadin Arsyad Rashid. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo juga menghadiri jamuan santap siang bersama Presiden Xi Jinping dan istri. Santap siang itu dalam rangka pelaksanaan Olimpiade Universitas Dunia tahun 2023. Jumat 28 Juli dalam kunjungannya di Chengdu, China, Presiden Jokowi secara langsung bertemu dengan para atlet Indonesia untuk memberikan semangat yang akan mengikuti FISU World University Games. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengapresiasi atlet Indonesia dalam ajang olahraga mahasiswa sedunia tahun 2023 di Chengdu. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Gitu loh. Juara semuanya? Amin. Emas semuanya? Yang pasti itu menjadi salah satu kehormatan dan kebanggaan karena Bapak Presiden sendiri hadir untuk menyemangati kita, dan saya yakin itu akan menjadi motivasi tambahan untuk kami para atlet. Langsung merasa semangat banget ini, langsung besok kayak pengen tanding gitu besok. Padahal masih lama tandingnya. Sementara itu dari Chengdu melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, dalam keterangan persnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi antara lain menjelaskan keikutsertaan atlet mahasiswa Indonesia dalam Olimpiade Universitas tahun 2023 tersebut. Rekan-rekan, dalam FISU World University Games, Indonesia mengirimkan kontingen yang terdiri dari 77 orang. Mereka akan berpartisipasi di beberapa cabang olahraga antara lain renang, judo, taekwondo, badminton, tenis, atletik, dan juga dayung dan wushu. Bapak Presiden hadir dalam pembukaan, dan sebelum pembukaan Bapak Presiden telah bertemu dengan para atlet Indonesia untuk memberikan semangat. Presiden Jokowi serta Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi dan rombongan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di Chengdu, China selama 2 hari kembali ke tanah air. Jumat 28 Juli, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan sejumlah dokumen kerjasama dalam membangun ekosistem hilirisasi industri kaca dan panel surya dalam kunjungannya ke Chengdu, China. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya sebagaimana disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden antara lain menjelaskan perjanjian kerjasama dengan perusahaan di bidang kaca terbesar di dunia tersebut nantinya dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pabrik kaca ini juga akan langsung membangun apa disebut dengan solar panel. Ini juga adalah kapasitas produk ekspor. Total investasinya 11,5 billion US dollar, dan mereka sebenarnya sudah melakukan investasi di tahap pertama di kawasan JP tahun lalu sebesar 700 juta US dollar. Ini pengembangan yang kedua. Penjelasan tentang kegiatan kunjungan Presiden Jokowi pada hari kedua tersebut Bahlil Lahadalia didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jumat malam 28 Juli, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menghadiri upacara pembukaan FISU World University Games di Chengdu, China. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi hadir dalam upacara pembukaan tersebut bersama dengan sejumlah pemimpin negara lainnya yang hadir. Sabtu 29 Juli, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan tiba di tanah air melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di China. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Muslih dan Hutomo Budi melaporkan. Catatan Presiden RI.